Oke, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, semua sehat ya. Oke, sebelum mengawali pertemuan kali ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Oke, hari ini yang tidak berangkat siapa? Mas Adi, Pak. Mas Adi, kenapa? Sakit. Oh, sakit. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kaidah pencacahan. Sebelum mempelajari kaidah pencacahan, kita mempelajari tentang benar, statistika. Kemudian pada pagi ini tujuan pembelajarannya yaitu dapat menjelaskan, kemudian menganalisis serta menyelesaikan masalah kontekstual tentang aturan penjumlahan dan perkalian kaidah pencacahan. Oke, untuk di-scan dulu barcode-nya. Oke, sudah selesai. Oke, selanjutnya ini ada gambar apa? Plat motor ya. Pada pembelajaran kaidah pencacahan ini akan bersangkutan dengan plat motor. Plat motor di Indonesia pasti semuanya berbeda-beda, tidak ada yang sama. Maka untuk menyusun suatu plat di daerah itu menggunakan kaidah pencacahan ya. Nah, ini untuk pengertiannya kaidah pencacahan yaitu aturan untuk menghitung dan banyaknya susunan cara tanpa merinci semuanya. Jadi bisa menyusun tanpa merinci satu-satu. Oke. Kemudian aturan penjumlahan ini ada 5 pensil dan 5 pulpen dan 3 pensil. Manakah yang mau diambil? Ya. Berarti kita ada kotak pensil, isinya ada 5 pulpen dan 3 pensil. Kita akan mengambil salah satu. Ya. Berarti 1 pensil atau 1 pulpen. Itu dengan cara tinggal ditambahkan saja, ya. Jika M sama dengan ballpoint. Kemudian N sama dengan pensil. Kemudian rumus kaidah penjumlahan yaitu M plus N. Jadi M-nya ada berapa tadi? Ada 5. Pensilnya ada 3. 5 tambah 3 8. Berarti ada 8 cara untuk mengambilnya. Oke, itu untuk kaidah penjumlahan. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Oke, sebelum ke contoh soal, yaitu secara khusus aturan penjumlahan yaitu jika kejadian pertama terjadi selama N, kemudian kejadian kedua selama N, maka dapat dirumuskan kejadian tersebut dalam N plus N cara. Oke, ini ada soal. Pak Wiono ingin memakai blangkon untuk pergi acara seminar seni di Jakarta. Ya. Kemudian ia mempunyai 4 blangkon Surakarta dan 2 blangkon Yogyakarta. Berapa cara Pak Wiono untuk memilih blangkon? Oke, diketahui apa? M-nya kita misalkan blangkon Surakarta. Kemudian N-nya blangkon Yogyakarta. Oke, sebelum kita mengerjakan apa perbedaan blangkon Surakarta dengan blangkon Yogyakarta ya. Kalau blangkon Surakarta itu bulat bentuknya, kemudian kaku. Kalau blangkon Yogyakarta itu bentuknya lonjong, bisa menyesuaikan kepala, kemudian di belakangnya ada seperti kayak telinga itu ya.
bisa menutupi di telinganya. Itu bedanya, agak lemas. Kalau Blangkon Surakarta lebih kaku. Kemudian tadi M plus N. M-nya Blangkon Surakarta ada berapa? 4. Tambah Blangkon Yogyakarta 2. 4 tambah 2 6 cara. Jadi Pak Wiono bisa memilih blangkon yang mana dengan 6 cara. Oke, untuk aturan penjumlahan sudah cukup ya. Kemudian aturan perkalian ya. Kalian di SMP sudah mempelajari tentang yaitu adanya ruang sampel, uang kepingan dan satu dadu. Uang keping. Ini dadu. Oke, uang keping itu ada apa saja? Angka, gambar. Oke, ada angka, gambar. A, G. Kemudian dadu ada berapa mata dadu? Ada 6. Apa saja? 1, 2, 3, 4. Nah. Oke, mata dadu dan uang keping ini akan dilempar secara bersamaan ya. Jadi kalau bersamaan bisa coba kita membuat tabelnya. Oke, ini angka, gambar. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian ini kita bisa A1, A2, A3, A4, A5, A6. Kemudian G1, G, G, G4, G5, G6. Oke ya, ini untuk secara merincinya satu-satu. Tapi kita bisa menggunakan aturan perkalian, yaitu M kali N. Ya. Berarti M-nya itu uang dadu ada berapa? 2 kali dadunya ada 6. Kemudian ada 12. Oke, ada 12 pasang. Dengan kita membuktikan ini, ya. Ini satu pasang A, 1 itu satu pasang dan seterusnya sampai 12. Ini 12 juga. Oke, sudah jelas? Oke, kalau sudah kita contoh kedua, ya. Ini ada Pak Hartono, ya. Pak Hartono ingin pergi ke Jogja untuk membeli beskap, ya. Dari rumahnya ada 3 jalan untuk sampai Magelang. Sedangkan dari Magelang ke Yogyakarta ada 4 jalan. Berarti berapa cara jalan yang bisa dilewati oleh Pak Hartono? Oke, dari ini Pak Hartono. Ini ada Magelang, ya. Ini ada Jogja. Oke, rumah Pak Hartono ke Magelang ada berapa? 3. Kemudian ke Jogja 4. Oke, ini 1, 2, 3. Kemudian A, B, C, D. Oke, coba kita langsung dengan aturan perkalian. Jika M itu jalan Pak Hartono ke Magelang ada berapa? 3. Oke, 3 jalan. Kemudian Magelang ke Jogja, kita misalkan N, yaitu ada 4 jalan. Oke. Kemudian aturan perkalian itu M kali N. Berarti 3 kali 4. Sama 12 cara. Oke. Bagaimana kita merincinya? Ya, kita memakai dengan aturan pohon ya, akar pohon.
Ini jalan 1, 2, 3. Kemudian ini bisa menyabang menjadi 4. Masing-masing 4. A, B, C, D. A, B, C, D. Oke, kita bisa merincinya. Berarti 1A, kemudian 1B, 1C, 1, kemudian 2A, 2B, 2C, 2D. Kemudian 3A, 3B, 3C, dan 3D. Oke, berarti benar ada 12 cara. Bisa melewati 1A, 1A, kemudian 1B atau dan seterusnya. Oke, bisa ditulis dulu pelajarannya ya. Oke, sudah selesai. Oke, sebelum kita membagi kelompok, sebelumnya sudah tahu tembang? Oke, belum pernah mendengar ya, karena zaman sekarang setelannya musik-musik modern ya. Oke, sekarang Pak Mabro akan menembangkan ya tembang Dandang Gulo Patet Songo, yaitu tentang judul Ki Ageng Selo, yaitu Pepaliku dari Grobogan. Oke. Pepaliku aji nembrekati tur selamet sarta kuarasan. Pepali iku mangkene aja agawe angkuh, aja ladak lan aja jahil, aja ati serakah lan aja celimut, lan aja mburu aleman, aja ladak wong ladak pan gelis mati, lan aja ati ngiwa. Oke, dari pembelajaran itu kita tahu ya bahwa budaya kita sangat banyak sekali, salah satunya dengan tembang, yaitu tembang fungsinya untuk mengekspresikan perasaan kita, tentunya juga ada kiat-kiat dalam kehidupan ya. Boleh kita mempelajari budayaan lain, tapi jangan lupa dengan budaya sendiri. Oke, selanjutnya bisa mengerjakan LKPD, bisa di-scan untuk Oke, waktunya 10 menit ya dari sekarang. Oke, sudah selesai. Oke, kita membahas nomor 1 dari kelompok mana? Kita acak aja ya, kelompok 2. Oke, silahkan Mbak Yuanita. Ya, karena mengerjakannya pakai HP. Langsung dipresentasikan saja. Raden Bagus ingin memutar tembang Jawa di handphonenya. Terdapat 3 tembang. Terdapat 3 tembang Dandang Gulo, 4 lagu Pinangki, dan 5 lagu Asmara Dono.
Berapa cara Raden Bagus dalam memilih lagu yang diputar? Jadi diketahui ada 3 tembang dari Gambio, 3 tembang Kinanti, dan 5 tembang Asmadono. Ditanya, berapa cara Raden Bagus dalam memilih lagu yang diputar? Jawab. Jadi misalnya M ini kita buat jadi 3 tembang dari Gambio, yang N-nya itu 4 tembang Kinanti, yang O itu 5 tembang Asmadono. M ditambah N ditambah O sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12. Jadi cara Raden Bagus dalam memilih lagu yang diputar ada 12 cara, Pak. Oke, yang lainnya benar? Oke, benar, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya nomor 2 dari kelompok 3. Oke, silahkan. Pak Jatmiko ingin menghadiri panggilan untuk menjadi Pranata di suatu pernikahan yang memiliki 2 belangkon, 3 beskap, dan 3 jari. Ada berapa setel baju yang bisa dikenakan Pak Jatmiko saat menjadi Pranata? Jadi diketahui 2 belangkon, 3 beskap, dan 3 jari. Yang ditanyakan adalah berapa setel baju yang bisa dikenakan Pak Jatmiko. Jawabannya adalah M itu 2 belangkon, N sebagai 3 beskap, O sebagai 3 jari. M kali N kali O sama dengan 2 kali 3 kali 3, jadi 18. Jadi ada 18 setel baju yang bisa dipilih oleh Pak Jatmiko. Atau dengan hasil itu ada 18 ya. Jawab. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, saya kira sudah paham semua tentang kaidah pencacahan, tentang materi aturan penjumlahan dan perkalian. Oke ya, perlu saya tekankan untuk aturan penjumlahan itu hanya memilih salah satu ya. Contohnya tadi, kalau ada 3 lagu yang akan diputar dengan 3 genre, maka kita harus memilih satu ya. Kalau lagu kan tidak bisa diputar secara bersamaan, maka kita harus pilih salah satu. Maka menggunakan dengan aturan penjumlahan. Kemudian kalau aturan perkalian, contohnya tadi Pak Jatmiko akan menghadiri Pranata di suatu pernikahan ya. Pak Jatmiko menjadi 2 belangkon, kemudian ada beskap, kemudian ada jari. Maka kan tidak bisa Pak Jatmiko memilih salah satu, jari itu, tapi tidak memakai baju ya. Maka harus dipakai semuanya ya. Kita hubungkan dengan semuanya, kita pasangkan, maka akan menjadi satu setel baju. Maka menggunakan aturan penjumlahan. Ya, aturan perkalian, aturan perkalian karena menggunakan secara bersamaan. Oke. Oke, untuk kesimpulan pada pembelajaran pagi ini, kaidah pencacahan yaitu merupakan aturan untuk menghitung banyaknya susunan objek-objek tanpa harus untuk memperinci. Kemudian aturan penjumlahan ya, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam n cara, kemudian kejadian pertama itu m, kejadian 2 n, maka rumusnya bisa m plus n. Kemudian untuk aturan perkalian, yaitu suatu kejadian M, kemudian ada kejadian N, kemudian ada dan kejadian O atau seterusnya, maka tinggal kita kalikan M kali N kali O cara. Oke, untuk sampai di sini sudah cukup jelas? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, sudah jelas. Oke, ini ada penilaian individu, bisa di-scan ya, kerjakan sendiri-sendiri. Karena nanti Bapak bisa melihat sejauh mana Anda memahami materi kaidah pencacahan. Oke, 5 menit. Ya, sudah selesai? Sudah. Oke, mungkin cukup itu pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila
ada kekurangan dari Pak Mabrur. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.